Sementara itu, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menarik rem darurat untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 dengan memberlakukan PPKM darurat mulai besok hingga 20 Juli 2021 mendatang. Beberapa kebijakan PPKM darurat diantaranya yaitu mal dan tempat wisata ditutup. Work from office diterapkan 50% untuk sektor esensial seperti perbankan hingga perhotelan non-penanganan karantina COVID-19. Restoran pun ditetapkan hanya menerima layanan take away dan delivery, dan hal ini tentunya sangat berdampak pada sektor perhotelan dan restoran yang hingga kini masih dalam situasi sulit. Lantas bagaimana dampak pemberlakuan PPKM darurat ini terhadap industri restoran dan perhotelan? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Bapak Maulana Yusran. Selamat siang Pak Maulana, semoga dalam keadaan sehat. Selamat siang Mbak. Baik Pak, seperti yang kita tahu peningkatan kasus COVID-19 ini semakin bertambah setiap harinya dan mulai besok pemerintah memberlakukan atau menarik rem darurat dengan memberlakukan PPKM darurat. Bagaimana Pak dampak PPKM darurat ini terhadap sektor perhotelan dan restoran, Pak Maulana? Ya, memang kita memahami ya kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal melaksanakan PPKM darurat yang diterapkan mulai besok karena situasi COVID-nya memang sudah tidak terkendali. Betul. Namun di sisi lain memang kita juga sama-sama pahamin bahwa di sektor usaha pun pasti dengan rem darurat ini akan berdampak. Khususnya kalau kami bicara dari sektor usaha hotel dan restoran. Karena usaha hotel itu kita sudah lihat pada tahun 2020 pada saat PSBB yang diberlakukan bulan Maret, April, Mei sampai Juni tahun 2020, hotel di situ tidak diwajibkan untuk tutup pun karena mobilitas orang itu memang ditahan, otomatis okupansinya pasti akan turun. Betul. Nah, saat ini diberlakukan PPKM darurat yang saat ini diberlakukan, itu kita melihat bahwa pertama mobilitas, walaupun itu kita bicara cuma Jawa dan Bali, tapi kita sama-sama pahami bahwa mobilitas pergerakan orang paling besar itu ada di ibu kota negara. Ya. Sehingga kebijakan bahwa adanya kewajiban untuk mobilitas orang keluar dari Pulau Jawa untuk melakukan kegiatan pun walaupun di luar Pulau Jawa tidak melakukan PPKM darurat, itu harus mewajibkan mereka untuk naik pesawat itu harus ada PCR dan kartu vaksin. Tentu hal ini pasti akan menjadi dilematis orang untuk bergerak juga nanti untuk keluar Pulau Jawa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dampak daripada PPKM darurat terhadap sektor usaha hotel itu juga pasti akan sama dengan PSBB pada tahun 2020. Termasuk juga restoran. Restoran itu sebenarnya tumbuhnya itu karena adanya kegiatan bisnis di sekitar area restoran itu sendiri. Contoh misalnya di mall saja, di mall kalau retailnya ditutup, otomatis restorannya nggak akan hidup. Makanya banyak mall yang memilih untuk tutup benar gitu loh. Nah kemudian kalau di luar, kalau memang perkantoran itu mereka semuanya rata-rata bekerja di rumah, otomatis restoran tersebut juga tidak akan banyak bisa bergerak karena tidak serta-merta restoran itu bisa langsung mentransformasikan penjualannya melalui online. Nah, seperti itu kira-kira Mbak. Jadi dampaknya itu pasti akan mengena ke sektor usaha hotel dan restoran. Baik, artinya dampak diperkirakan ini bisa menurun drastis seperti dengan PSBB yang diberlakukan di awal Maret tahun 2020 lalu ya Pak. Lantas apa kompensasi yang kemudian diajukan oleh PHRI terkait dengan mungkin dampak yang akan ditimbulkan nanti Pak? Ya, sekarang begini, karena kita melihat sendiri bahwa situasi pandemik ini memang sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun. Sementara sektor usaha hotel itu sulit untuk tumbuh. Kalau kita perhatikan di tahun 2020, itu okupansi itu cuma bisa bergerak rata-rata dalam tahun 2020 itu sebesar 35%. Dengan penurunan average room rate-nya yang bisa mencapai 30-40%. Otomatis pendapatannya itu sangat jauh turunnya. Kemudian di kuartal pertama 2021 itu pun terjadi penurunan kita dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2020. Dan kita melihat juga bahwa sekarang kita lagi fokus ke pasar domestik. Tentu pergerakan terbesar yang diharapkan oleh sektor hotel itu adalah pada saat libur mudik, di mana libur mudik dilarang, okupansinya turun drastis lagi. Nah kemudian setelah pelonggaran, setelah tidak dilakukan lagi pembatasan mudik, itu
namun pergerakan tersebut masih berkisar antara 30-35%. Karena di semester 2, rate itu masih di bawah. Ini bisa menggambarkan bahwa memang situasi hotel itu tidak cukup baik selama 1,5 tahun ini. Namun perbedaannya antara tahun 2020 sama sekarang, bahwa memang di tahun 2021 itu jauh lebih berat. Karena perusahaan itu rata-rata memang sudah cash flow-nya itu sudah tidak bisa mendukung untuk mereka bertahan. Jadi waktu 2 minggu itu juga cukup berat. Terutama juga di restoran ya. Di restoran juga sama. Kejadiannya seperti itu, bahwa sektor usaha hotel dan restoran itu memang operationnya itu sangat bergantung dari pendapatan setiap bulannya. Nah, saat ini yang jadi permasalahan adalah kewajiban dari hotel dan restoran itu, dari sektor usaha tersebut juga ada 3. Pertama, kewajiban mereka kepada pemerintah terhadap pajaknya. Ya. Kemudian kewajiban terhadap tenaga kerjanya. Yang ketiga, terakhir adalah kewajiban terhadap mereka harus membayar listrik. Karena bagaimanapun juga listrik ini mereka tutup atau buka, mereka akan tetap harus membayar. Betul. Itulah yang tahun lalu 2020 itu menggerus banyak sektor usaha terhadap abodemen dari listrik itu sendiri. Gitu. Baik, dan terkait dengan pajak daerah ini sendiri, Pak, apakah memang selama ini cukup memberatkan begitu? Iya, pastilah memberatkan. Kita untuk membayar yang paling berat itu adalah pajak bumi dan bangunan, PBB itu paling berat. Di semester 2 ini itu yang kita lagi menabung untuk membayarkan itu. Sementara pendapatan daripada sektor usaha tersebut ya setiap bulan itu kan kita harus ada kewajiban-kewajiban pokok yang terkait dari tadi saya sampaikan bahwa operational cost mereka, belum lagi nanti untuk terhadap tenaga kerjanya. Sekarang ini kan yang jadi masalah bagaimana tenaga kerja itu bisa diam di rumah tanpa mereka mendapatkan kompensasi dari perusahaan, sementara perusahaan juga dalam kesulitan terkait masalah cash flow. Baik, artinya dengan diberlakukannya PPKM darurat kemarin, kemudian sebelumnya kita juga tahu pemerintah juga gencar dalam pemulihan ekonomi, begitu Pak. Apakah memang ini sama sekali tidak bisa membantu begitu? Cash flow memang di tahun ini sangat rendah begitu ya Pak? Cukup sulit, Mbak, karena tahun 2021 ini kita sudah memperpanjang juga restrukturisasi terhadap kewajiban terhadap perbankan. Terlalu banyak kewajiban tersebut. Belum lagi saya contohkan juga sedikit ya. Kejadian di Lampung kemarin kita dapat laporan. Mereka telat saja bayar pajak hotelnya saja langsung disegel hotelnya. Nah ini kan, ini yang kami maksud masalah kompensasi ini. Seharusnya ada toleransi juga dari pemerintah. Karena memang perusahaan ini kan sekarang itu harus dalam situasi kita menyelesaikan masalah pandemi. Otomatis sektor usaha tersebut tidak bisa bergerak untuk menghasilkan sesuatu, baik itu terhadap kewajiban kepada negaranya, maupun kewajiban terhadap tenaga kerjanya. Tentu pemerintah harus berpikirkan kompensasi terhadap ini, sehingga sektor usaha itu memang benar-benar kita sama-sama bisa fokus terhadap masalah penanggulangan pandemi ini gitu loh. Kalau sekarang kan bebannya semua ada di pelaku usaha. Baik. Dan sejauh ini Pak, apakah sudah ada koordinasi dengan pemerintah terkait hal itu? Kami sudah selalu sering menyampaikan ya kesulitan sektor usaha itu terkait masalah tadi yang kami sampaikan. Namun kan tentu belum ada jawaban yang secara implisit ya untuk itu. Baik, tentunya dari pihak PHRI mengharapkan kompensasi dari pihak pemerintah dan dengan terkait dengan kasus COVID-19 yang cukup meningkat di akhir-akhir ini, tentunya pemerintah juga memberlakukan kebijakan yang dianggap tepat dan semoga juga ada kompensasi yang nantinya diberikan untuk rekan-rekan pengusaha hotel dan juga restoran di tengah kebijakan PPKM darurat ini. Terima kasih Pak Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Siang. Salam sehat selalu Pak Maulana. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.